Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan bicara terkait teknologi dalam hibridisasi kerapu begitu ya. Ini mungkin nggak semua teknologi tapi ya saya ambil satu dua contoh seperti itu ya. Jadi untuk kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasa sesuai ini ya sesuai keinginan dalam lubuk hati sendiri, mau doa yang mana, berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dan dilanjutkan nanti. Jadi di sini kita akan bicara, ya teman-teman, terkait gimana sih budidaya yang kemudian menggunakan komoditas hybrid begitu ya, komoditas hibrida seperti itu. Jadi hasil dari persilangan seperti itu. Dan kalau kita ngomong tentang persilangan, ini memang yang paling ini ya, yang paling menggiurkan untuk saat ini saya rasa memang kerapu seperti itu. Jadi kalau di ikan air tawar ini sepertinya masih ini ya masih tidak terlalu terlihat kecuali hias seperti ya. Tapi kalau semisal untuk konsumsi ini sepertinya masih di apa ya dikuasai oleh komoditas kerapu untuk perikanan secara umum gitu ya. Begitu. Dan tanpa berlama-lama kita akan coba untuk membahas terkait interspecific hybridization atau hibridisasi interspesifik. Jadi maaf ya, ini untuk judulnya saja bahasa Indonesia, tapi kalau di slide-nya ini bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya akan terangkan dengan bahasa Indonesia. Di sini hybridnya, begitu ya. Ini hibridanya atau proses hibridisasi, begitu. Ini kita bahas secara umum dulu. Sebenarnya dibagi menjadi dua. Hibridisasi itu bisa secara alami atau artificial atau buatan begitu ya. Natural atau artificial begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk apa ya memperkirakan hibridisasi ini kemungkinan besar berhasil atau tidak? Itu salah satunya adalah dengan melihat divergence time-nya begitu ya atau waktu pemisahan yang terjadi antara ini apa antara satu spesies katakan dengan spesies lain seperti itu. Walaupun kemudian kita bisa menemukan hibridisasi itu bisa antar spesies, antar genus, antar ini apa antar family atau keluarga seperti itu. Itu yang paling mentok tuh antar keluarga untuk sejauh ini yang saya tahu ya. Kalau untuk antar ordo ini agak sulit begitu ya. Karena apa? Karena semakin si apa ya si waktu berpisahnya ini semakin jauh, katakan nih satu spesies A dan B begitu ya. Itu dulunya kan kalau di konsep evolusi ini kan dia satu spesies yang sama dahulunya. Lalu kemudian spesies A dan B ini memecah begitu ya. Itu dia sudah berapa tahun nih sampai katakan sampai sekarang gitu ya. Oh, diperkirakan dia terpisahnya ini sekitar 7.000 tahun yang lalu. Nah, dalam evolusi 7.000 tahun ini tidak terlalu lama walaupun kita harus lihat lagi nih ya. Untuk apa untuk spesies yang kita kaji ini itu reproduksinya cepat atau lambat gitu ya. Dalam artian ada ikan yang 1 tahun itu bisa menghasilkan 2 generasi bahkan lebih mungkin ada yang dia dalam 1 tahun itu belum menghasilkan apapun. Dia mature-nya dia atau dewasanya dia itu masih di apa di skala tahun yang lebih. Katakan kayak tuna itu kan dia nggak mungkin 1 tahun sudah matang gonad gitu ya, matang secara secara reproduksinya dia untuk siap memijah kan tidak. Seperti itu. Jadi ada yang natural, ada yang artificial. Gitu ya. Kembali lagi ke situ. Nah, kalau semisal dia waktunya itu terlalu panjang, gitu ya, terpaut terlalu jauh. Oh, ini sudah terpisah 20.000 tahun yang lalu, gitu ya. Itu ya
agak susah gitu mungkin. Lebih susah daripada yang dia cuma terpisah 7.000 tahun yang lalu. Seperti itulah intinya. Jadi kita bisa lihat itu dari kekerabatannya dia, estimasinya dia juga, itu terpisahnya sudah berapa lama tuh spesies A dan B tadi gitu ya. Nah, natural ini dia berhubungan ya kalau misal kita ngomong tentang apa hibridasi natural atau hibridasi alami itu berhubungan dengan strategi evolusi gitu ya. Evolusi dari si apa si spesies itu. Jadi hibridisasi yang dia kemudian mementingkan strategi evolusi ini karena di evolusi itu sebenarnya kan ini ya apa bagaimana cara untuk beradaptasi itu inti dari evolusi gitu kan. Nah, jadi strategi evolusi ini adalah strategi untuk bertahan hidup saja. Artinya apa? Hibridisasi ini dapat menciptakan satu ini ya satu anakan yang berbeda dari induknya begitu. Dan biasanya ini berhubungan dengan pemenuhan pangsa atau ceruk ekologi yang kosong. Ceruk ekologi ini itu seperti, oh dia akan memenuhi apa nih? Konsumen satu kah, konsumen dua kah, konsumen tiga kah, top predator kah gitu ya. Kalau di rantai makanan kita tahu seperti itu. Jadi dia kepentingannya si spesies satu dengan lainnya ini bersilang, gitu ya, berkawin silang, ini adalah untuk memenuhi pangsa yang kosong. Begitu. Artinya apa? Artinya bagaimana kemudian si spesies ini tetap lestari meskipun dia akhirnya harus harus bersilangan dengan spesies lain gitu ya. Seperti itulah intinya. Dia biasanya ini apa kita bisa pahami lebih mudah dengan narasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah artificial dan ini yang akan kita fokuskan di kesempatan kali ini ya. Kalau artificial ini dia berhubungan dengan human profit atau profit dari manusia itu sendiri. Begitu ya. Human profit ini gitu. Ini berhubungan dengan ini ya dengan fenotipnya begitu ya. Walaupun fenotip dan genotip iya gitu ya. Tapi memang biasanya kita akan fokus ke fenotipnya dia atau apa ya? Atau karakter yang secara fisik itu terlihat gitu ya. Dan biasanya hubungannya ini untuk growth rate heterosis. Heterosis ini adalah satu ini ya satu konsep di mana anakan itu memiliki sifat-sifat superior daripada indukannya. Dan ini biasanya berhubungan dengan growth rate-nya dia. Kita ingin menciptakan satu anakan yang dia itu growth rate-nya itu apa ya cepat gitu ya. Dan dan untuk ini yang membersamai dari growth rate tadi atau apa ya atau kecepatan tumbuh gitu ya mudahnya itu juga survival rate-nya dia atau apa seberapa banyak sih yang bisa hidup sampai sampai panen gitu ya. Lalu kemudian juga disease resistance. Disease resistance artinya dia imunnya dia kekebalan tubuhnya dia terhadap penyakit-penyakit yang umum di budidaya. Seperti itu seperti apa? Dia ya ujung-ujungnya juga survival rate sebenarnya ya, tapi ini lebih spesifik ke resistensi penyakitnya dia seperti itu. Nah, kalau kita dengar tadi ya untuk yang human profit ini sebenarnya menggiurkan sekali gitu ya. Ada growth rate, ada survival rate, ada disease resistance. Kalau kita bisa menciptakan satu anakan yang seperti itu akan sangat bagus sekali. Namun kita perlu ingat bahwasanya artificial ini dia bukan untuk strategi evolusi. Artinya apa? Artinya ada kerugian yang harus kita juga pertimbangkan. Ya, dan di sini saya tulis sebagai weakness ya, kelemahannya dari si apa hybrid ini tadi. Biasanya hybrid yang dia itu artificial atau dia itu buatan, ini dia tidak mementingkan strategi evolusi, gitu kan? Karena dia cuma mementingkan profit dari si manusia yang membudidayakannya. Ini berujung pada kutukan dihibridisasi itu sendiri. Hybrid itu dia kutukannya ada dua. Yang pertama,
ini adalah sterilitas. Sterilitas ini sudah pasti sudah apa sudah umum lah, bukan pasti ya. Kalau semisal dia divergence time-nya dia tidak terlalu jauh, biasanya dia masih bisa fertil atau masih bisa subur gitu ya, masih bisa anakannya itu masih bisa menghasilkan keturunan lagi. Tapi kalau semisal divergence time-nya itu sudah jauh, biasanya sudah tidak bisa gitu ya. Karena nanti gennya ini menumpuk dan dia akan membuat keeroran tersendiri gitu ya, yang kemudian berhubungan dengan ini apa dengan si reproduksinya begitu. Itu biasanya bikin steril. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah ini apa sifat yang tidak kuat gitu ya. Jadi ada sifat-sifat yang lemah begitu. Jadi ini kutukannya. Sifat-sifat lemah itu katakan kalau misal kita beli lohan gitu ya dia akan mudah sekali berubah warna karena lohan ini adalah hasil hibridisasi gitu ya. Mudah sekali berubah warnanya, salah makan dia berubah warna dan sebagainya. Ini ketidakkuatan dari karakter fenotipnya dia. Itu seperti itu. Salah satu contoh yang apa sependek pengetahuan saya bisa digunakan, gitu ya. Jadi ada dua, yaitu apa kerentanan karakter dan sterilitas. Itu adalah kutukan dari hibridisasi seperti itu. Nah, sebenarnya ini yang kita pelajari lebih lanjut, hibridisasi ini bisa kita tunjang. Jadi tadi ada weakness dan ada plusnya gitu ya. Kita bisa rumuskan di tiga hal, yaitu growth-nya dia seperti apa, resistensinya dia terhadap penyakit seperti apa, dan sterilitasnya dia seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau kita menilai hybrid, itu secara garis besar bisa di tiga hal ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa ini apa meninjau. Oh, hibridisasi ini itu bagus nggak antara spesies A dan B? Oh, ini bagus. Bagusnya kenapa? Growth-nya seperti apa? Resistensi terhadap penyakitnya seperti apa? Sterilitasnya seperti apa? Itu bisa kita tinjau. Begitu ya. Nah, lalu kemudian dalam hal ini saya membawa contoh ya kerapu yang tidak umum untuk dihibridisasi sebenarnya di Indonesia belum umum gitu ya, yaitu ada Epinephelus coyoides. Ini kita menggunakan yang betina gitu ya. Jadi Epinephelus coyoides ini adalah kerapu lumpur gitu ya. Nanti kita akan kenalan nih apa profilnya kerapu lumpur nanti akan saya tunjukkan. Lalu kemudian juga Epinephelus lanceolatus atau kerapu ini ya apa kerapu kertang atau kalau misal kita translate secara harfiah itu sebenarnya kerapu raksasa, giant grouper gitu ya. Nah, ini kita pakai yang jantan untuk giant groupernya, lalu kemudian yang kerapu lumpurnya kita pakai yang female gitu ya. Nah, untuk Epinephelus coyoides dalam skema ini pastinya dia bertugas untuk menghasilkan telur. Telur yang kemudian sudah diovulasi ini akan kita kumpulkan. Tapi apa yang menjadikan ini menarik gitu ya? Karena sebenarnya kalau masalah telur itu dalam budidaya kerapu masih lebih apa ya, lebih mudah begitu. Alasannya adalah karena adanya unsynchronized maturation atau maturasi yang tidak sinkron antara jantan dan betina. Kenapa kok tidak sinkron? Jawabannya ada di bawah ini. Karena kerapu ini adalah salah satu jenis ikan yang memiliki konsep reproduksi hermafrodit protogini. Seperti itu ya. Protogynous hermaphrodites. Jadi hermafrodit protogini ini adalah satu konsep reproduksi di mana satu spesies ini terlahir dengan kelamin betina. Begitu dan kemudian pada satu titik dalam stadia tertentu dia akan berubah menjadi jantan. Begitu. Jadi satu arah dari betina ke jantan. Itu protogini. Nah, di sini unrecognized maturation
ini terjadi. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan indukan jantan, artinya kita harus menunggu dua maturasi atau dua pematangan gonad perempuan, lalu kemudian dia akan menuju ke titik di mana dia akan jadi jantan dan kemudian kematangan gonad jantan. Jadi kita perlu ada dua tahapan, gitu ya. Dalam artian kita perlu waktu yang lebih lama menunggu si si kerapu ini menjadi jantan dan siap untuk memijah, begitu. Nah, artinya apa? Artinya ada kendala dalam stok induknya, brood stoknya yang kita gunakan. Artinya kita harus memberi makan lebih banyak, lalu kemudian dia juga apa harus ditangkarkan lebih lama, gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dari budidaya, gitu ya, karena ini mempengaruhi keuntungan juga, lalu kemudian juga mempengaruhi stoknya. Kadang kita punya betina yang sudah siap tapi jantannya tidak ada. Nah, itu kan juga repot, gitu ya. Artinya sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam budaya kerapu ini adalah stok dari pejantan, begitu. Nah, akhirnya di sini ada satu solusi, yaitu pakai preservasi preservasi menggunakan suhu yang sangat dingin sekali yang kita kenal sebagai cryopreservation, gitu ya. Jadi kita akan bahas itu, gitu ya. Kita menggunakan satu alat yang kemudian dia itu benar-benar sangat rendah sekali nanti suhunya, begitu. Jadi harapannya bisa menyimpan sperma itu lebih panjang, begitu ya. Tapi apakah cuma segitu? Jadi kita akan menggunakan dua ini. Kita akan fokus ke ini ya, ke teknologi untuk menjamin sperma dari si kerapu jantan, gitu ya. Nah, ini ada post cryopreservation spermatozoa. Jadi spermatozoa yang sudah di cryopreservasi, gitu ya, atau PCS, seperti itu ya. Nah, karena itu suhu yang sangat dingin sekali dan lain sebagainya, daging saja bisa rusak. Apalagi sperma. Artinya kita perlu satu zat yang dapat mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu krioprotektan. Dalam hal ini kita akan menggunakan kurma, ya, palm dates. Nah, lalu kemudian untuk kontrolnya pastinya adalah fresh sperm atau sperma yang masih segar, begitu ya, dari si kerapu kertang ini tadi, seperti itu. Nah, ini kita kenalkan dulu nih terkait yang kita bahas, yaitu dari si dari si induk betinanya, gitu. Di induk betina ini kita berkenalan dengan orange spotted grouper atau biasa kita sebut sebagai kerapu lumpur, gitu ya. Di kerapu lumpur ini dia nama latinnya Epinephelus coyoides. Dia ini common size-nya atau ukuran yang umum kita dapatkan ini adalah 30 cm dari ujung moncong sampai ujung ekor, gitu ya. Dan ukuran maksimalnya dia itu di 120 cm, seperti itu. Dan untuk bobot paling beratnya dia yang terrecord ini adalah 15 kilogram per ekor. Seperti itu ya. Nah, untuk status konservasinya sendiri, dia ini last concern atau resiko rendah dalam pengawasan konservasi, begitu ya. Dia beresiko rendah di mana dia meskipun dia berisiko rendah, tapi si kerapu lumpur ini mengalami penurunan populasi. Jadi trennya itu dia turun terus populasinya ini. Walaupun kemudian perlu saya akui bahwasanya untuk kerapu lumpur ini masih sering saya temui dan saya bisa bisa mendapatkan kerapu lumpur ini
cenderung kapan saja semau saya. Jadi seperti saat itu ada yang mau penelitian kerapu lumpur pun itu dia stoknya bisa saya hadirkan itu cepat gitu karena memang kerapu lumpur ini lumayan banyak gitu ya. Nah, untuk si pejantannya ini agak beda nih karena dia giant grouper namanya giant raksasa kita bandingkan dengan si lumpur tadi nantinya. Nah, si giant grouper atau kerapu kertang ini adalah Epinephelus lanceolatus. Di sini Epinephelus lanceolatus ini dia ukuran umum yang kita bisa dapatkan ini 190 cm, jadi hampir 2 meter sendiri. Jadi dari ujung moncong sampai ujung ekor, seperti itu. Dengan max size-nya dia atau ukuran maksimalnya dia itu mencapai 270 cm atau hampir 3 meter, seperti itu ya. Bobotnya sendiri tidak main-main, yaitu 400 kilogram. Bandingkan dengan kerapu lumpur tadi yang dia max size-nya sendiri cuma 120. Itu saja tidak di common size-nya si grouper, giant grouper. Walaupun pastinya kita bisa mendapatkan yang lebih kecil, itu banyak lebih kecil dan lebih banyak. Iya, tapi dia untuk max size yang common itu dia 190 itu sudah besar gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk bobotnya sendiri dari 15 kilo yang tadi lumpur, ya ini 400 kilo. Sangat jauh sekali max weight-nya dia ya atau bobot maksimalnya dia begitu. Nah, tapi untuk konservasinya sendiri ini data defisien atau kekurangan data Mas Ian. Dan tren populasinya itu sama seperti kerapu lumpur tadi, dia terus menurun. Nah, untuk status data defisien sendiri, ini kita tidak bisa menentukan nih, dia terancamkah atau apakah. Cuman saya bisa klaim bahwasanya ini adalah salah satu kerapu yang sulit sekali untuk didapatkan. Kalaupun dia ada, ini harganya sangat mahal sekali, gitu. Apalagi sekarang ini ya, apa dia masuk pada pasar hias seperti itu dengan harga yang lumayan tidak tidak masuk akal untuk untuk di jajaran kerapu-kerapu yang lain gitu. Memang mahal sekali untuk kerapu ini, grup satu ini. Seperti itu. Mungkin yang paling mahal di ini ya di Indonesia untuk hiasnya mungkin. Nah, lanjutnya, jadi ini sudah kita tahu ya, untuk mealnya ini dia besar sekali dari awal begitu ya. Nah, grouper hybridization ini resultnya atau hasilnya ya, hasil dari hibridisasi dua kerapu ini tadi itu kalau yang kontrolnya dia ya untuk sperma yang fresh begitu ya, itu dia untuk fertilization rate-nya dia atau kemampuan dia untuk menfertilisasi sel telur itu 80 sampai 83% begitu. Dan untuk motilitasnya sendiri atau pergerakan dari sperma sendiri karena ini fresh, ini pastinya dia 100% gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan hasil cryopreservation tadi untuk sperma yang sudah di cryopreservasi ditambah 10% cryoprotectant jadi ekstrak dari si kurma tadi dan ditambah 6% gliserol, dia untuk fertilization rate-nya ini hingga 66,25%. Ya lumayan turun agak jauh tapi perlu diapresiasi juga dan bisa kemudian kita tingkatkan lagi untuk kemudian keberlanjutan budidaya di masa depan gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan sel sperma lebih baik di kemudian hari. Mungkin kita bisa menggunakan cryoprotectant lain kah atau metode yang lain kita bisa ini explore sebenarnya gitu. Ini cukup memberi harapan gitu ya. Kecuali kalau misal dia rendah sekali ya kita berarti perlu mencari metode lain secara langsung. Nah, motilitasnya ini 68 sampai 76% begitu ya. Jadi lumayan masih tinggi gitu ya untuk motilitasnya sendiri sehingga memang ya fertilization rate-nya juga masih meskipun turun tapi masih di ambang yang
yang aman lah begitu ya, atau yang menggiurkan untuk dipraktekkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk mengoptimalisasi dari growth-nya sendiri untuk hybrid ini tadi, kita bisa tambahkan metode lain, yaitu kita gunakan metode polyploid. Jadi kita menggandakan kromosomnya gitu, atau memperbanyak kromosomnya, bukan menggandakan ya. Ya, nah, jadi dari 2N kalau ini diploid ini kan dia yang normal ya. Jadi kalau normal ya normal hybrid offspring gitu ya. Jadi anakan yang normal memang gitu ya, diploid jadi 2N begitu ya. Nah, kalau misal di ini di metode triploid ini ya berarti dia apa 3N begitu ya. Nah, jadi apa ya? Perbandingannya ketambahan satu kromosom gitu ya. Jadi dari 2 ke 3 gitu ya. Nah, ini pastinya karena lebih banyak, artinya dia saat pembelahan juga lebih masif begitu ya. Nah, itu akhirnya growth-nya ini akan berkembang pesat gitu ya. Untuk growth-nya dia seperti itu. Nah, untuk ini, untuk growth-nya memang berkembang pesat, tapi kita perlu lihat bahwasanya sterilitasnya ini makin ketat seperti itu. Nah, untuk sterilitas yang makin ketat, ini kenapa? Dan yang saya jelaskan, jadi untuk ini ya, untuk polyploid ini, mau triploid atau tetraploid, kita bisa fokus untuk untuk mendistraksi pembelahan sel itu pada meiosis state kedua gitu ya, meiosis 2 gitu ya. Di pembelahan selnya kita bisa setrum kah atau apakah, dan mungkin yang dari budidaya sudah paham maksud saya gitu ya. Nah, untuk triploid ini kita kembali, sterilitasnya ini lebih ketat. Karena apa? Karena nanti dia akan mempengaruhi hipotalamik pituitary gonadal, gitu ya. Jadi regulasi dari salah satu kelenjar hormon ini dia terganggu sehingga nanti gonadnya akan tumbuh secara abnormal seperti itu. Nah, untuk tetraploid ini saya kurang tahu apakah kemudian dia itu akan sterilitasnya akan lebih parah, lebih ketat, atau ya sama ketatnya, atau mungkin tidak lagi ketat, saya tidak tahu. Tapi dalam logika saya, growth-nya itu pasti lebih masif lagi daripada triploid, dan untuk sterilitasnya ini yang saya masih belum bisa menentukan. Kemungkinan mungkin sama, tapi ini bisa diskusikan lah. Saya juga kurang paham tentang perbedaan kualitas dari produk triploid dan tetraploid ini sendiri. Ini 4N artinya ya. Jadi 2 kali lipatnya diploid tadi. Nah, oke. Kita akan bahas kerapu-kerapu yang umum dihibridisasi di Indonesia sendiri. Jadi kalau tadi kerapu lumpur itu dia tidak umum sebenarnya di Indonesia, belum umum gitu ya. Tapi yang umum ini kita bisa berkenalan dengan humpback grouper atau kerapu tikus gitu ya. Chromileptes altivelis. Lalu kemudian ada giant grouper tadi ya, kertang tadi. Lalu kemudian ada brown marble atau kerapu macan gitu ya. Brown marble grouper. Ini Epinephelus fuscoguttatus gitu ya. Dan yang terakhir ini camouflage grouper atau kerapu batik gitu ya. Ini Epinephelus polypecadion. Jadi untuk kerapu-kerapu yang umum dibudidayakan di Indonesia ini mayoritasnya adalah dari genus Epinephelus seperti itu, tapi juga meski begitu ada yang dari genus lain yaitu Chromileptes. Ini masih di satu keluarga. Jadi dulu keluarganya ini masih Serranidae, tapi sekarang sudah berganti keluarganya kerapu jadi Epinephelida gitu ya. Jadi fokus. Nah, ini di situ. Oke, singkat cerita teman-teman. Untuk kerapu tikus dan kerapu kertang ini kita tahu bahwasannya kita itu suka menggunakan variasi-variasi kerapu yang di Indonesia itu suka menggunakan singkatan-singkatan. Jadi tikus dan kertang ini jadi kustang.
Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau lingkarannya ini pink, berarti ini betinanya, gitu ya. Kalau lingkarannya ini biru, berarti ini jantannya. Dan sama seperti kasus hibridisasi yang tadi saya contohkan, yaitu dari kerapu lumpur dan kertang, maka di sini kustang ini juga sama. Bahwasanya yang di ini ya, yang diambil itu adalah jantannya dari si kertang ini sendiri. Begitu. Jadi kertang ini tetap diambil jantannya. Kalau tadi kan kertangnya jantan, lumpurnya betina. Nah, ini sekarang kertangnya jantan, tikusnya betina. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat yang kedua, ini ada kertang dan macan. Ini jadi cantang. Gitu ya. Nah, ini lagi-lagi yang diambil itu adalah jantan dari si kertang, lalu kemudian betinanya ini Fuscoguttatus. Seperti itu. Nah, ini ya, menyikapi tren bahwasannya untuk si kertang ini diambil jantannya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah betina dari si kertang ini bisa jadi memiliki ini ya, memiliki si apa? Memiliki mekanisme penghancuran gonad asing itu lebih ketat daripada kerapu lainnya. Dan yang kedua bisa jadi karena kalau semisal yang kita gunakan ini adalah pejantan dari giant grouper, ini ada beberapa sifat itu yang memang dibawa oleh si pejantan yang kemudian diharapkan memang pejantan ini itu sepertinya yang lebih besar. Makanya trennya itu seperti itu karena ini giant ya berarti dia paling besar. Makanya dia selalu diambil pejantannya, bukan betinanya. Makanya kalau kita lihat trennya habis ini untuk macan dan batik ini jadi kerapu cantik gitu ya. Kerapu cantik ini itu jantannya ini di Fuscoguttatus, betinanya baru yang batik gitu ya. Jadi kita lihat trennya sebenarnya untuk besarnya sendiri itu selalu kerapu yang dia memiliki ukuran superior ini dijadikan pejantan seperti itu. Jadi trennya itu seperti itu. Dan dari dua kemungkinan tadi terkait kertang ini berarti kemungkinan yang paling memungkinkan itu adalah yang kedua, yaitu memang diambil yang besar begitu untuk pejantan. Ini saya belum mendapatkan mendapatkan jurnal yang benar-benar menyebut itu, tapi ini hipotesis saya seperti itu karena ini kan udah lapang sekali sepertinya. Jadi itu kemungkinan gitu teman-teman. Bisa didiskusikan. Nah, jadi kita kalau di Indonesia itu yang paling umum ya tiga ini. Tapi banyak sekali sebenarnya kerapu-kerapu yang sudah di hybrid gitu ya, tidak terbatasi oleh tiga ini saja. Tapi memang di Indonesia yang paling umum cuma tiga ini, gitu ya. Kustang, cantang, cantik, gitu. Nah, lanjutnya adalah how to make a deal with sterility from the hybrids. Jadi kita bisa ini backcrossing. Nah, ini adalah pola yang kemudian saya ambil contoh ya di ini ya di kerapu cantang ya, macan dan kertang. Ini betinanya, ini pakai Fuscoguttatus, jantannya pakai Lanceolatus. Nah, di sini itu jadilah hybrid, yaitu TGGG. TGGG ini Tiger Grouper, Giant Grouper gitu ya, hybridnya TGGG. Nah, biasanya untuk usia untuk stadia di mana si kerapu ini masih betina, itu dia masih fertil. Tapi ketika dia sudah jantan, ini infertil, gitu ya, atau steril, gitu ya.
Nah, sterilnya itu di jantan. Sehingga apa? Sehingga kita menggunakan metode back crossing gitu ya. Kita sudah belajar tentang ini ya, domestikasi. Jadi ada back crossing gitu ya. Nah, ini kita kawinkan kembali si hybrid ini dengan Lanceolatus seperti itu. Karena jantan dari si hybrid ini itu steril. Jadi kita harus ambil lagi dari spesies awalnya dia, yaitu si Lanceolatus. Ini menjadikan urgensi untuk kriopreservasi si sperma tadi lebih besar lagi karena memang ternyata kita tidak hanya membutuhkan si sperma itu di tahapan ini ya, tahapan pe, apa pengawinan di generasi pertama, tapi juga di generasi keduanya dia. Bukan filial ya maksud saya, tapi generasi ini apa generasi awal, generasi nol lah katakan. Seperti itu. Nah, walau nah kemungkinan besar di di persilangan lumpur dan kertang pun juga seperti ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar memang polanya akan seperti ini terus dan kemudian menjadikan kita memiliki satu hybrid baru yaitu backcross grouper yaitu TGGG XGG gitu ya. Nah, itu how to make a deal with sterilitas yang dimiliki dari hibrida kerapu ini tadi. Kalau lebih jauh, saya khawatir ini adalah analisa saya bersama nelayan saya gitu ya. Back crossing ini oke lah kita sudah mendapatkan solusi di sini. Tapi sebagaimana budidaya itu dimulai gitu ya di satu tempat, maka karena dia itu fokusnya ke profit, rata-rata kita tidak mempertimbangkan ini apa biosafety-nya si si ekosistem yang di sekitarnya itu menjadikan apa untuk kemungkinan-kemungkinan kerugian ekologis itu semakin besar. Contohnya apa? Yaitu adalah unrecorded hybrid yang ditakutkan ini. Jadi ketika si betina itu ada yang lepas ke perairan umum gitu ya di muara-muara laut gitu ya. Takutnya ada ada entah itu giant grouper atau grouper lain yang kawin dengan hybrid ini tadi gitu. Nah, efeknya adalah kita menciptakan satu spesies baru untuk menginvasi. Jadi sudah makin aneh nantinya seperti itu genetik yang ada di sekitar tambak kerapu seperti itu. Dan bisa jadi pangsa yang dimiliki oleh giant grouper ini tergerus oleh hybrid-hybridnya sendiri. Sehingga giant grouper ini lebih langka lagi dari sekarang dan bisa jadi ini akan terancam di kemudian hari. Seperti itu. Dan juga populasi dari kerapu-kerapu ini juga dibenturkan oleh sterilitas pejantan nantinya. Gitu. Nah, ini takutnya jika ini semakin berkembang, kalau semisal kita, karena memang di lapangan itu untuk hybrid ini bertebaran gitu loh. Bahkan sampai hybrid ini saya pernah diberitahu oleh nelayan. Jadi salah satu nelayan mendapatkan ukuran yang besar gitu, sekitar 15 kilo. Jadi dan artinya itu bukan 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 ikan baru. Artinya itu ikan yang kemudian mungkin sudah lepas lama, besar di situ. Artinya praktek di mana si ikan ini
masuk ke lingkungan liar itu sudah bertahun-tahun terjadi. Seperti itu. Nah, itu juga bisa didiskusikan. Seperti itu. Itu mungkin kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan ya teman-teman terkait kerapu itu sangat tidak elit penamaannya ini nanti kita akan bahas. Oke, saya tutup dulu untuk ini ya, untuk presentasi saya. Ini ada beberapa referensi, nggak semuanya, tapi ini mungkin yang bisa dibaca. Kalau semisal teman-teman ini mau baca terkait salah satu contoh dari hibridisasi alami, ini bisa ke Skofrin, gitu ya. Lalu kemudian untuk fertilisasi dari dua entitas tadi, Epinephelus lanceolatus dan Goyoides, lumpur dan kertang, ini bisa ke Widyaningsih. Dan kemudian untuk diploid, triploid, ini bisa ke ini ya, ke Ziau, seperti itu, Ejectra. Oke, mungkin itu saya tak stop share dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, teman-teman. Ini penamaan yang tidak elit ini, itu ya. Ya memang, Komentar-komentar. terkait kertang cantik gitu ya. Standar bapak-bapak untuk menamai. Iya, iya, iya. Waduh. Udah panjang itu rapatnya Astagfirullahaladzim. untuk nentuin nama dia. Karena kan yang Ini bisa mungkin, adaptif di lapang kan, bro. Itu loh. iya, iya, iya. Iya. Cuman tadi mungkin menanggapin tadi tentang poliploidisasi tadi ya, mungkin sedikit meluruskan aja. Iya, siap-siap. Poliploidisasi. Tadi kan sempat ada kebingungan ya, apakah tetraploid itu fertil atau enggak ya, atau steril atau enggak? Jawabannya dia tidak steril. Oke. Selama dia itu mempunyai jumlah kromosom genap, Oke, si oke. individu itu pasti tidak steril gitu. Itu jawabannya. Nah, terkait dia tidak steril mungkin kita agak mungkin karena aku agak lama kurang berkontribusi ya, mungkin agak jelasin dikit nggak apa-apa ya. Reminder ya kan, mengingatkan karena tadi sedikit disinggung ya kan. Mana ya? Ah, Mana share kami? Oh, cur, mau balik, share. balik. Ah, ini nampak nggak sih kalau gini? Cur. Bentar, bentar, bentar. Sebentar ya, bro. Ah, Ini ah, ah, dia ah. Blur, mode apa ini? blur, Apa itu, bro? blur. Nggak blur ya? Blur. Bentar. Mending kau foto. Apa itu? Tidak jelas, bro. Mending difoto. Tapi memang ini, Vi. Maksudku adalah, oke, ketika kromosomnya itu double, dia tidak steril. Nah, apa Pasti. kromosom genap tidak steril. Tapi kembali lagi, ini Mm-mm. adalah hybrid. Nah, itu kan kita bisa menumpuk gen lebih banyak. Apakah dia kembali ke diploidnya hybrid atau ya apa? Itu maksudnya. Mm-mm. Kan jadi Oh iya. Oh, oh, oh. Menarik, hmm, menarik. Ya itu kan, gambarannya kan kayaknya ketika hmm, proses proses tetraploidisasi itu kan ada dua ya jalannya. hmm, Sorry, triploidisasi itu ada dua jalannya kan. hmm, Dengan hmm, cara shock itu kan, dengan cara shock ya. atau dengan cara mengawinkan tetraploid dengan diploid itu loh. Ah, Nah, makanya tadi saya ketika ditanyakan apakah tetraploid itu steril atau tidak, tidak jawabannya gitu. Karena memang banyak bentuk rekayasa kromosom dengan memanfaatkan tetraploid gitu. Misalkan untuk menghasilkan jantan super gitu kan, yang artinya hmm, ketika jantannya dikawinkan pasti anak jantan semua itu kan menggunakan skema tetraploidisasi kan itu dikawinkan kawinkan hingga akhirnya dia mempunyai jantan YY gitu ya. Kan jantan itu harusnya XY kan gitu. Nah, hmm, ketika dia jantan super YY, nah itu kan skemanya adalah dengan cara tetraploidisasi kan yang berulang-ulang lah dengan berbagai skema kan hingga akhirnya dia nanti bakal menghasilkan YY gitu tuh betul kira-kira dia betul. begitu. Nah, tapi untuk skemamu tadi itu ini, Vi, nggak jelas sih. Yang ini, Iya, yang kau gambarkan tadi. emang Tapi tadi itu muncul.
Ngeblur Emang bro. fokus parah Cuk, banget tuh. kayak kayak Apa ini ya? kok, kayak sin uji nyali udah mau keluar setannya itu. Oh, aku lupa matikan ini cuy. Latar belakang cuk. Oh, Oh. astagfirullahaladzim. Jangan meso-meso ya, ini masuk YouTube ya. Ini nanti tidak Astagfirullahaladzim. direkomendasikan untuk kids. Yo, yo, yo. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu, lanjut dulu. Aku mencoba menyelesaikan ini dulu. Oke Aku oke. lupa ganti ini. Kayak mata minus mas. Oh, akhlaknya tuh yang minus Iyo. kalau gitu. Enggak, aku lupa. Ini aku buat settingan ini apa? Kamera backgroundnya di Iya blur iya. itu loh. Malah Hmm. dianggap background semua. Meresahkan. Iya iya. Oke. Ada tanggapan lain terkait hibridisasi dari si kerapu ini tadi. Ya, jadi belum ada suara ya. Jadi untuk kerapu-kerapu sebenarnya di Indonesia banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Dan kita memang masih fokusnya itu di beberapa jenis itu saja gitu ya. Yang kita fokuskan dan mungkin juga masih ini ya, masih fokusnya tuh masih banyak sekali untuk tangkapan alamnya sebenarnya seperti itu. Tapi pun juga kembali lagi ke yang kita diskusikan di tempo hari gitu ya. Itu juga kerapu ini itu membutuhkan protein yang tinggi. Itu juga perlu dipertimbangkan dan FCR-nya dia itu juga lumayan tinggi gitu ya. Dari FCR-nya itu paling minim kayaknya 2 kalau saya nggak salah ingat, tapi 2 itu juga saya kurang tahu itu kayaknya sudah sudah nge-push banyak sekali gitu ya. Tapi rata-rata 12 FCR ini ya apa untuk perbandingan untuk perbandingan berapa kilogram daging untuk menghasilkan satu pakan. Jadi 12 itu artinya 12 pakan itu cuma menghasilkan 1 kilogram daging gitu. Ya, Pak Vi? Yo, yo, kalau di kerapu karena memang dia kebanyakan itu mainnya di pakan ini ya, wet food ya, pakan yang basah Iya, artinya betul. mungkin kayak rucak gitu ya. Betul, Heeh, betul. rucak gitu. Jadi memang dia secara FCR memang bengkak banget kan, bisa sampai 20 belasan gitu. Artinya Nah, 1 kilo daging kerapu itu ini untuk menumbuhkannya butuh ikan rucah sebanyak 20 kilo gitu. Bisa iya. jadi 20 kilo, 8 kilo. Dan ikan rucah itu kan dia ini ya mau dipakai untuk buat susu ikan ya. Jadi nggak ideal untuk kerapu. Malah tetap jadi sampah. Yo, mungkin ini ya sedikit tadi agak mengingatkan ya, maksudnya Hmm. proses poliploidisasi gitu, biar Mhm. di konteksnya Ahsan itu masuk kan kenapa si triploid itu apa eh, Steril. infertil gitu, steril. Hmm. Terus kenapa bisa ada penumpukan kromosom ada ini sebenarnya bukan tidak steril tapi memang memiliki beberapa jurnal mengatakan kalau ada kekurangan lah untuk semakin banyak dia punya kromosom. Nah, ini Wah, nampaknya harusnya. nampak, nampak. Bentar, kupin dulu ya. Tak pin dulu. Ya. Oke, Nah, mana tuh? ini kan proses fertilisasi secara normal ya, secara Oke, normal. Jadi ini ada ya. individu betina ya, Nah, betina ini jantan ya kan, hmm, jantan XX XY kan gitu ya. Nah, hmm, kalau di ikan telur akan menurunkan 2 kromosom hmm, XX gitu kan. Sebenarnya kalau yang namanya sel gamet harusnya kan 1 kromosom ya. Karena hmm, kan nanti hmm, X ketemu dengan Y atau X ketemu dengan X kan gitu ya. Nah, tapi memang hmm, ketika di ikan itu dia akan menurunkan 2 kromosom. Jadi ada satu X ini ada di inti selnya gitu ya. Kemudian ada badan polar mengandung hmm. X juga gitu, X. mengandung kromosom X juga. Nah, kemudian di jantan akan turun sel gamet sperma kan gitu ya, dalam bentuk X atau Y. Gitu kan. Sampai sini umum lah ya. Kemudian Hmm. nanti dia akan apa? Memijah ya, akan apa sih istilahnya?
anu apa ini? Duh, Apa ya? kok lupa tadi. Kawin lah Tadi ya. ada. Gue lupa sih. Tadi tak bahas loh di ini. Ya intinya spermanya akan penetrasi lah ke dalam strukturnya kan. Jadi di dalamnya ada X pembuahan, oh ya benar pembuahan, benar. Ada X, kemudian ada badan sel, Fertilisasi. sorry badan hmm? Fertilisasi benar. Yo. Kemudian ada X yang dari badan polar tadi, lalu ada X atau Y kan yang dari si gamet, dari si Mm-mm. gamet jantan. Nah, Jamet. dalam dalam eh, fertilisasi normal, ketika ada tiga sel, ada tiga kromosom ini nanti badan polar akan keluar ketika Mm. si apa namanya si sperma memutuskan ekornya gitu. Jadi nanti Mm-mm. sisanya ada XY atau X dengan XM. Karena kan Mm. tadi si gamet jantan bawa X atau XY. Nah, Mm. dalam proses triploidisasi, jadi kita buat ke samping itu ya skemanya. Mm-mm. Nah, di tahapan ini ketika mereka sedang bertiga bersama gitu, ya, sedang bersama X dan Y, dan di sini nanti akan diberikan input berupa kejutan. Ini ada Apa? berbagai macam kejut, ada listrik, ada Oh, suhu, ya. ada segala macam gitu ya. Kejut Ya. lah, stres gitu ya, kejut. Oke. Nah, dalam proses kejut ini, yang tadinya si badan polar pengen keluar, ini nggak jadi keluar. Nah, jadinya dia di dalamnya bisa jadi XX, Tiga. X atau XXY. XXY kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan triploid gitu. Wah, itu Triploid, six kayak gitu ploid. ya. Ya, ini atau lah. Nah, dalam hal untuk mencetakan tetraploid, ya kan? Dalam hal untuk cetak. Nah, ini kondisi awalnya adalah sama dia. Si X-nya tetap, si Y-nya tetap atau X ya, X atau Y gitu Mm. kan, si badan polarnya keluar. Nah, ini kan nanti akan terjadi pembelahan secara mitosis ya. Mm. Mitosis benar ya, mitosis kan. Harusnya nanti bakal menghasilkan XX, XX, kemudian nanti dia yang akan berkumpul-kumpul menjadi tubuh kan gitu ya, kira-kira kan, membentuk jaringan kan gitu. Nah, Mm. pada saat pembelahan pertama kan, otomatis kan dia nanti akan seperti ini kira-kira. Ada Mm. XX, ada XX. Nah, ketika mau pembelahan pertama, ini diberikan kejut, dikejut lagi. Otomatis dia batal membelah. Otomatis menjadi bisa jadi XXXX atau X X atau X X Y Y. XXYY kan gitu. Atau Mm. mana atau nih? Atau X XXYY. Y Nah, Y. ini yang disebut dengan individu tetraploid. Mm-mm. Nah, tetraploid ini ketika ini kan tetraploid yang misalkan tadi ya, tetraploid 4 gamet kan, sorry 4 gamet, 4 kromosom kan ya. Mm. Ketika dikawinkan dengan si diploid 2 kromosom misalkan. Nah ini nanti si diploid akan menghasilkan gamet X, si tetraploid akan menghasilkan gamet X Y atau X X. XY atau XX atau bisa jadi YY itu Oh iya betul. kan Ha, gitu. Y Y. Betul ya. Uh, Mm. Nah, ini yang nanti makanya dia bisa, tetap bisa dikawinkan gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Nanti menghasilkan Jadi triploid. triploid, balik lagi ke triploid gitu. Gitu. Jadi kalau untuk si tetraploid itu harusnya dia fertil. Kecuali mungkin tadi kasusnya tetraploid Hybrid. hasil hibridisasi itu mungkin Nah. bisa jadi variabel baru kan gitu. Ha, Dan bisa ha. jadi penelitian, penelitian tambahan lah gitu. Tapi kalau normalnya seperti ini kira-kira. Nah, ini si YY ini yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan Supermil. indukan Supermil. super male kan gitu. Karena kan kalau si YY ini dia dikawinkan dikawinkan dengan XX ya otomatis dia nanti kan pasti X semua gitu. Hmm. Gitu kira-kira. Oke, itu penjelasan lengkap. Kok apal nggak Vi itu dia proses meiosis mitosisnya kok bisa tandai gak? Oh, itu masalahnya. Agak dapat ya. Yang jelas di sini dia. Di sini ini meiosis pertama kan. Ini meiosis pertama dia Eh, ketika memumpaskan badan polar
itu di shock jadi triploid gitu. Tapi kalau di proses mitosis pertama dia di mitosis pertama di shocknya maka dia akan menghasilkan tetraploid gitu. Itu Meiosis kedua kira-kira. dah. Kedua, sorry. Meiosis kedua atau mitosis pertama ya. Nah, itu yang benar. Ini meiosis kedua ya, ini meiosis dua, ini mitosis pertama gitu. Mhm. Ya, gitu kira-kira kawan-kawan. Ya, sekedar reminder aja, pasti udah pernah pelajari lah. Mungkin lupa kan konsepnya. For your information ini Alfi ini ya penelitiannya memang maunya ini ya sebenarnya. Ini kan Vi? Cuman, ya, Penelitianmu ini ya. gak sih Vi? Nggak jadi. Makanya aku bilang maunya itu. Sponsor tidak merestui, guys. Oke lah, mungkin cukup lah. Oke, terima kasih. Itu penjelasan ini ya, penjelasan lengkapnya dari Alfi terkait ini ya, triploid dan tetraploid. Kalau semisal untuk dasarnya memang tetraploid harusnya iya, tapi dia harusnya tidak steril. Tapi kalau misal hybrid itu memang menarik untuk di ini ya, diulik-ulik lagi ini. Saya kurang tahu. Apa minta ChatGPT ya? Coba kita lihat dia jawab apa ya. Ya kalau ada pertanyaan teman-teman, monggo. Ini sambil saya ini apa saya juga ikut tanya tapi ke ChatGPT. Aduh, harga HP lagi. Sebentar, Bro. ChatGPT. Ya, cari HP, guys. Sok-sok gak tahu. Aduh, Itu cara. bahasa Inggris gak ya? Bisa promnya bahasa Indonesia. Hah? Bisa, bisa. Emang bisa promnya bahasa Indonesia? Oh, bisa. Bisa, bisa. Hmm, apakah individu tetraploid fertil? Apakah individu tetraploid hasil hibridisasi fertil? Anjay. Ini aja ya. Ah, 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 Akan ah. steril. Tetraploid. Tuh, 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 tuh. Oh, Tetraploid. tuh kata-katanya. Sudah steril, tapi tidak selalu. Oh, bisa. Mm-mm. Oke. Oh, tetraploid itu bisa bisa ini bisa steril ternyata di sini kata dia. Kalau kromosomnya tidak seimbang, bro. Berarti memang kalau proses hibridisasi potensi untuk dia jadi steril lebih besar berarti ya. Karena kan dari awal ini kromosomnya berbeda kan antara si jantan dan betina gitu ya. Iya, apa Mm-mm. kemungkinan dia Menarik. menumpuk itu memang sudah besar gitu ya. Gamet yang fungsional. Oh, ini kayak ini ya kayak super mil maksud dia ya. Ya, Gamet ini eh, fungsional. Bukan super mil apa? Kayak enggak, ya gamet apa fungsional ya nih? gamet yang bisa ini bisa membuah ini bisa terjadi pembuahan gitu. Gamet yang bisa membuah. Beda lagi kalau misalkan tadi dia bilang jantan fungsional, ada lagi kan istilah jantan Iya fungsional, betul ada betul. betina fungsional itu beda. Jantan fungsional itu kan jantan dia mempunyai sifat kejantanan tapi sebenarnya secara kromosom dia betina. Jadi Iya, betina hasil apa namanya? transgender. Hasil jantanisasi. Ah, transgender jantanisasi apa istilahnya? Iya, Eh, jantanisasi. apa bahasanya? Bahasa bahasa kerennya apa? Apa ya? Hmm, Maskulinisasi. maskulinisasi, Ah, betul. maskulinisasi. Oh, itu dia. Maskulinisasi. Itu sukaannya aman nih. Betina. Kalau ada aman nih pasti dia ngomong lamtoro terus. Mana orang itu? Nggak ada nih. Ngomong Lantoro, Lantoro. contoh yang terkenal adalah tanaman seperti gandum. Aduh.
Apalagi nih mau tanya apa nih di ChatGPT nih? Ini ChatGPT teman-teman kalau mau make jangan terlalu percaya full ya. Ini ada berapa biasanya ngarang. Jadi jangan ini apa maksudnya jangan full, kita harus memastikan lagi gitu. Ini pengalamanku sih. Gitu. Ada pertanyaan lain teman-teman terkait hibridisasi atau kemudian mungkin mau tanya di luar kerapu juga boleh didiskusikan di sini untuk Mas Bekti. Mas Bekti katanya ini ya apa mau proyek ini apa dia kan ada tambak gurame sama lele katanya mau di hybrid V. Wah. Ini tah mau buat gurame ini bentuk round shape tah. Ini mau bentuk ikan yang digambar asisten iktiologi itu loh. Yang dia Oh, ada sumutnya, ada filamennya. oh lengkap dia ya. Apa ciri-ciri Iya, keikanannya lengkap ya? betul. Astagfirullahaladzim, enggak. Iya, tapi sebenarnya ngomong-ngomong hibridisasi kan, hibridisasi Hmm. sebenarnya ditawar banyak juga loh. Utamanya Apa? ditawar juga banyak loh sebenarnya. Di lele-lelean tuh bukan hibridisasi. Soalnya kan itu berbagai spesies loh yang digabung-gabungin. Bukan cuma Garipinus doang kan itu. Berbagai spesies digabung-gabungin jadi lele Hmm. apa? Lele piton segala macam itu kan. Itu bukan hibridisasi tak maksudnya. Enggak, Dan itu itu varian. Enggak, bukan oh itu hibridisasi, itu varian. varian. Iyo, Wah, ada sih ekstrim yang banget varian. sama Garipinus, tapi ada sih yang sama Batragus, tapi kayaknya enggak, Devi. Maksudnya Oh iya? dia enggak yang sampai komersil gitu, karena kan memang Batragus itu dia ini juga repot juga, Vi ininya. Apa reproduksinya itu repot Garipinus itu. Apa Batragus? Tanya ChatGPT lah kita. Bisa sih. Ini sebenarnya itu sih apa ada yang aku pernah lihat sih ada yang ini. Banyak cuy yang ngelakuin, tapi iya sih, untuk dia sampai ke level komersialisasi. Oh, berarti selama ini lele-lele yang segala macam jenis-jenis itu varian jadinya ya? Iya, Varian ke varian, berarti apa, intra ya, intra spesies ya masih ya? iya, heeh. Spesies ya? Intraspesies. Mm-mm. Hmm, iya, iya, iya. Yang namanya ikan lele sangkuriang, mutiara segala macam tuh berarti satu spesies semua ya? Iya, Garipinus Oh, semua. iya, ini ada di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Garipinus patracus, hybrid of African and Asian, known in rapid growth and adaptability. Macrocephalus, fuscus, nggak tahu ini ya bener apa enggak dia. Kadang soalnya kayak gini-gini pun dia juga ya Juga ada yang bingung ya. Mm-mm. Ada yang ngawur kadang. Mau coba yang apa? Clarias, Garipinus sama Patracus. Coba ya kita lihat ya. Tapi memang untuk ininya apa? Ini ada loh kan? Ada kalau Batrakus sama Garipinus memang ada dia. Iya. Mengenal lele sebagai ikan konsumsi jauh sebelum masuknya lele dumbo. Loh, dia ngeklaim lele dumbo ini Garipinus sama Fuscus. Kalau di sini ya, Hmm. Unair ini loh. Iya, iya, iya. Lele dumbo. Iya, Hmm. jangan-jangan Dumbo itu juga nggak murni ya kan? Nggak tahu juga sih, nggak pernah nyari juga ya. Karena sebenarnya untuk nggak tahu ya Fuscus nih dari mana tuh? Bentar ya kita lihat ya. Clarias Fuscus.
Hong Kong catfish. Tapi aku masih ini sih, masih bertanya-tanya konsep dari apa ya, dari menghybrid ikan besar ke spesies kecil itu untuk apa gitu loh. Kenapa? Menghybrid? Menghybrid spesies yang dia besar ke spesies yang kecil itu untuk apa sebenarnya? Yang paling signifikan. Ya Kenapa kok dia bisa jadi ini kan mencari ketahanannya kan kayak di kasus kerapu kan begitu ya. Si kerapu lumpur tadi punya apa punya rapid growth kan sementara tadi si betinanya punya ini punya apa resistensi gitu. Resistensi sama adaptif apa adaptif eh, adaptability adaptive ability kan gitu. Mungkin harapannya gitu kan. Harapannya si si Garipinus ini bisa lebih resisten. Dia udah cepat tumbuh, resisten kan. Harapannya kan gitu mungkin. Heeh. Lah ini loh dia loh maksimalnya loh 24 cm bro. Siapa itu? Ini Fuscus ini tadi yang katanya dia Clarias Garipinus ini. Iya. Tapi Brin juga mengeluarkan lili Dumbo. Iya, ini juga repository bilangnya sama sih. Semua Masa sih? Kok baru tahu ya? Karena selama ini kan kita tahunya kan dia ini ya. Garipinus ya. Ternyata kita ditipu selama ini sama ikan lele dari Afrika. Iya. Mungkin nyari sifat unggul, macam pertumbuhan ketahanan penyakit dan lain-lain kata itu menjawab yang tadi ya si Bekti. Pak Bambang Iswanto. Apa iya ya? Ini ada nih Bambang Iswanto nih, menelusuri identitas lele Loh, dumbo. ini Pak Bambang katanya sudah mengungkapkan ternyata. katanya ChatGPT lele Dumbo Clarias Garipinus adalah spesies asli dan bukan hasil hibrida. Namun dalam budidaya seringkali dilakukan persilangan dengan spesies lain seperti kelas berat meningkatkan sifat-sifat tertentu. Nah, pemulihan persilangan dapat menghasilkan variasi atau strain baru yang, oh mungkin ini dia ada strain khusus kayaknya. Kalau Lili Dumbo sendiri kayaknya Clarias Garipinus itu. Mungkin ya, kalau dari jawaban ChatGPT. Nah, ini. Ya apa ahli lele di sini bukti ya. Bukti ini dia, Gerakan diam ya guys ya. iyo. Mbak Rengga, Mbak Desi, Mas Resang, Mas Bukti kalau mau ngomong nggak apa-apa loh. Kita nggak lagi demo IKN jadi nggak usah mogok ngomong. Sangkuriang. Nah kayak gini ini loh apa kayak apa ya kayak aku tuh lebih suka hibridisasinya kerapu tuh. Jelas dia. Penamaannya tuh tinggal singkatan-singkatan gitu. Kalau lele ini dia udah variasi, dia variasinya juga aneh-aneh dia. Nggak ahli sampai sedetail itu juga, hehe katanya si Bukti. Lumayan ya sebenarnya untuk lele ini dia. Saya ini sih aku nggak tahu sih. Kalau misal di alam liar apa dia bisa ini apa bisa kawin sembrono gitu loh. Perbandingan karakterisasi biometrik ikan lele Dumbo dengan ikan lele Afrika, dia bilang beda tak? Nah, itu mungkin kita bisa ini nanti yang baca sebanyak ini juga ini apa akan
buang-buang durasi. Ada pertanyaan teman-teman untuk hibridisasi sebelum kita ini dulu, sebelum kita akhiri dulu videonya, lalu kemudian bisa diskusi lebih lanjut. Monggo Mas Tersang, Mas, aku mau tanya, kan monggo, monggo. kayak ini hibridisasi, apakah mungkin kan kayak ikan lele contohnya, kan kita sampai nggak tahu nih ternyata mungkin lele dumbo ini memang spesies asli atau hibridisasi. Apakah mungkin di spesies-spesies lain itu sampai bisa terjadi sampai kita nggak tahu ini sebenarnya spesies asli atau mungkin hibridisasi ketika si hibridisasi ini apa ya nggak terbendung gitu loh, udah saking masifnya gitu. Apakah itu bahaya atau enggak? Jadi kasusnya ini ya apa hybrid lalu kemudian dia apa beredar di alam lalu kemudian kita Terus bingung spesies ini asli. sebenarnya hybrid atau bukan gitu ya. Iya. Itu tergantung dari yang pertama kalau kataku ya ini mungkin Alfi nanti juga bisa nambahkan. Yang pertama itu yang perlu dilihat adalah di bank data kita itu kita punya enggak spesies yang kira-kira menjadi spesies aslinya. Kalau kita nggak punya, yo kita akan sangat awam, terutama apa baik secara morfologinya maupun genetiknya. Ini yang kacau. Nanti kita ketika lihat di kan hibridisasi ini kan bisa unrecorded kan, dalam artian bisa jadi dia nggak terdeteksi oleh kita, gitu loh. Unrecorded yang sebenarnya dia bukan bukan ya alami tapi nggak alami alami banget gitu loh. Artinya barangkali apa dia sebenarnya sudah kawin dengan apa dan apa. Sementara kita data kita masih kurang kayak gitu. Itu akan merepotkan karena kalaupun dibuat di filogenetik dia pasti akan menjadi spesies terpisah karena kita nggak tahu spesies lain di situ. Kayak gitu loh. Apa spesies yang kira-kira menjadi induknya dia. Karena kan itu kalau misal kita ngomongkan tentang data genetik kan gitu. Yang paling memungkinkan kan kita lihat dari genetiknya kan sebenarnya. Kalau sudah kayak gitu. Nah, kalau untuk morfologinya ya kita nggak terlalu bisa untuk apa ya, untuk kemudian jangankan dia hibridisasi. Wong untuk beda populasi saja itu morfologinya bisa sangat berbeda sekali. Kayak gitu. Itu kan analisanya pasti sudah ya apa ngomong itu satu spesies kalau cuma dari situ. Karena kan definisi spesies kan bukan bukan cuma berhenti di morfologi yang sama, tapi kan dia bisa kawin, anaknya anaknya fertil, kayak gitu kan. Jadi itu susahnya di situ. Kalau kata aku ya, apalagi sekarang itu sebenarnya banyak ikan-ikan yang dia itu ini apa hybrid gitu ya, ikan-ikan lokal yang kemudian dia itu jarang di apa beberapa ikan lokal itu sudah terkonfirmasi bisa ini apa bisa kawin silang dengan ikan mas gitu loh seperti ikan mas. Nah lele pun mungkin juga bisa bersilangan di tempat yang ini apa yang kemudian bersinggungan itu juga bisa mungkin. Tapi aku karena lele pun itu sebenarnya sekarang bahkan lele itu ada yang hybrid itu teman kolega kolega di Sumatera itu sudah mencoba itu dia bisa hybrid lele dengan patin gitu. Walaupun mungkin oh itu kan artificial dan lain sebagainya, tapi kan kalau semisal apa ya untuk mekanisme penghancuran gametnya dia itu sudah lolos, itu cuma cari cara aja untuk kawin di di alam itu bisa terjadi kayak gitu. Nah,
apa hal-hal yang tidak terrecord seperti itu bisa jadi sudah terjadi di alam gitu loh. Sementara kita ikan lokal kita itu juga kita punya apa bank data itu juga kurang sekali untuk genetik gitu ya. Itu ya sudah nanti jangan kaget kalau dikit-dikit ada spesies baru ternyata dia hybrid itu ya bisa jadi seperti itu. Itu sih sang kataku. Halo sang. Iya Mas. I- Ya. itu Berarti Kak. ada kemungkinan misalnya di masa depan itu ternyata satu daerah, satu kawasan itu isinya ikan hybrid semua gitu ya Mas ya. Terus Bisa, terbentuk ekosistem gitu. bisa. Apalagi tadi yang tak jelaskan, kalau alami itu dia ini apa biasanya strategi evolusi. Nah, strategi evolusinya dia, masalahnya kita mau nyalahkan kayak apa kalau semisal ternyata di kawasan kita itu sudah tercemar dengan apa spesies-spesies asing. Akhirnya dia apa akhirnya mereka strategi evolusinya mereka adalah kawin dengan spesies-spesies asing ini tadi, gitu loh. Nah, itu yo makin samar itu sih Sang. Oke, oke Mas. Makasih, makasih. Itu. Nggak tahu mungkin ada yang mau menambahkan atau Alfi mau menambahkan Vi mungkin. Nah, ya. Ya pasti itu sih. Alam kan punya mekanisme untuk ini kan, untuk mencegah hibridisasi sebenarnya. Tadi caranya dengan apa? Dalam secara internal dalam secara seluler atau secara habit gitu ya. Habit atau segala macam lah. Memang ada mekanisme-mekanisme tertentu kan. Tapi kan bisa jadi segala mekanisme ini gagal kan. Apalagi kalau dia secara artifisial pasti kan diusahakan supaya gagal kan sebagai mekanisme tadi kan. Nah, Mhm. ketika mekanisme-mekanisme itu gagal dan menghasilkan spesies yang lebih unggul gitu. Nah, ini bisa jadi nanti lama-kelamaan akan menggerus spesies yang ada kan gitu. Sebenarnya lebih masif lagi hal ini terjadi di tumbuhan sebenarnya kan. Kalau di hewan Ah, mungkin nggak betul. semasif itu, tapi di tumbuhan sangat masif hal ini terjadi. Betul, betul. Saya juga nggak belajar, cuman saya sempat baca katanya hal-hal seperti ini paling masif terjadi di tumbuhan. Karena menambahkan ya atau mau ya, monggo monggo Vi selesaikan. Iya kan betul betul. Nah, menambahkan sebenarnya untuk tumbuhan ini juga dibahas. Jadi dia itu kenapa kok dia gampang sekali terjadi hibridisasi? Yang pertama adalah karena tumbuhan ini tidak bergerak, gitu. Jadi ya tadi tak 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 bicarakan kalau hibridisasi alami itu dia ini apa artinya apa namanya? Dia strategi untuk bertahan. Nah, artinya karena dia nggak bisa gerak ya dia akan kawin di sekitarnya itu lebih besar. Kayak gitu. Kemungkinan dia kawin dengan sekitarnya untuk mempertahankan populasinya dia itu lebih besar. Seperti itu. Terutama pada tumbuhan-tumbuhan yang memang dia depend to ini ya, depend to perkawinan gitu ya, depend to ini apa? Benar bukan. Nah itu dan ya kita nggak apa ya tumbuhan itu terlalu apa ya terlalu bergantung pada kondisi lingkungan sehingga dia tidak bisa milih-milih kayak hewan. Kalau hewan dia bisa milih-milih kan. Maksudnya ah apa aku masak aku apa katakan ada anjing tuh udah birahi nih tapi kok di sekeliling itu cuma ada kucing yang nggak akan kawin gitu loh. Tapi kalau tumbuhan ya bisa jadi kayak gitu dan ya terus kemudian juga dia bisa bertahan di ini apa jadi kenapa kok tumbuhan itu dia persebarannya itu hampir tidak terbaca karena beberapa tumbuhan pun itu bisa diedarkan dari cara-cara apa biji-bijinya itu ya itu bisa diedarkan dengan cara-cara yang tidak apa ya tidak terbatas ada tumbuhan yang dia kuat untuk apa untuk bertahan di air asin sehingga dia bisa terbawa oleh lautan sampai ke
pulau lain. Itu bisa bisa Kelapa, bertahan. kelapa. Mungkin kelapa Ada, bisa. Heeh. iya kan ada alasan kenapa ini kan, kenapa kelapa tumbuh di pantai, karena mekanisme dia menyebar seperti itu kan gitu. Nah, ya bisa jadi kelapa. Cuma aku memang belum belajar kelapa secara utuh ya. Apakah ini kan asumsi kita sebagai awam kan, Vi? Maksudnya takutnya ternyata beda nih gitu. Nah, tapi kemungkinan besar seperti itu. Gitu. Kelapa di setiap pantai apa itu bisa. Itu jadi dia kuat dalam beberapa. Jadi tidak selalu biji itu dia kalau kena air langsung osmosis rusak. Tidak. Ada yang dia kuat. Ada juga beberapa biji yang dia bisa bertahan di temboloknya burung. Jadi burungnya yang kemana-mana, dia nggak melalui laut itu bisa dan lain sebagainya. Banyak sekali mekanisme-mekanisme yang seperti itu. Ada yang dia itu apa burung itu nanti dia apa harus menunggu burung itu mati terus kemudian dia akan tumbuh itu juga apa seingat saya ada gitu. Itu dibahas seperti itu. Jadi artinya pertukaran spesiesnya pun itu juga random. Lah kalau semisal tanaman ini dia apa single gitu ya, terus tiba-tiba dia terdampar atau apa, ya dia mau kawin dengan siapa kalau misal mekanismenya dia harus kawin. Ya berarti dia akan kawin dengan tanaman-tanaman yang baru di situ gitu loh. Dan itu hybrid baru juga akhirnya. Karena kan dia nggak bisa pindah-pindah lagi dari situ. Itu sih kalau sependek pengetahuanku itu memang dibahas banyak sekali ini apa? Karena tanaman nggak bisa milih-milih itu tadi. Jadi peleburan gametnya dia itu tidak seketat hewan seperti itu. Kompensasi ya jadinya, karena dia Yo, mau kawin nggak gampang, makanya ya udahlah sama siapapun kawin kawin kan gitu. yo evolusi, apa Ini bertahan kompensasi hidupnya kan, dia. kompensasi strategi dia lah. Tapi ya ada apa tanaman-tanaman yang dia itu saat saya pun nggak apa ya nggak paham kenapa kok dia itu apa ya ketat sekali dan apa reproduksinya itu spesifik sekali sampai kita tuh repot untuk mengkonservasinya. Itu Apa saya itu? nggak paham. Apa Apa itu contohnya? bunga bangkai? Oh, Siapa yang bisa konservasi bunga bangkai dengan mudah? Nggak ada. Bunga bangkai ini itu. calon-calon punah itu. Nah, itu. Nah, aku tuh masih kayak yang kasus-kasus seperti itu ya. Di sisi lain ada yang tanaman bisa hybrid semaunya sendiri. Ada yang dia spesifik sekali. Bahkan jangankan untuk spesiesnya sendiri. Itu tuh harus apa ya? Jadi pembuahannya dia kan jauh-jauhan kan ini. Apa mekarnya itu kan jauh-jauhan. Itu harus bener-bener apa ya bener dan dia beda jantan dan betinanya beda seingatku itu bener-bener harus di waktu yang tepat gitu loh jadi kadang dia apa jantannya buang-buang semaunya sendiri ya nggak ada yang nerima gitu loh kadang betinanya sudah siap nggak ada yang nerima nah kayak gitu itu kan ya apa ya dan dia itu perlu dia kan parasitik dia apa dia perlu apa inang dan inangnya ini pun juga spesifik seperti itu jadi apa ya kayak susah banget gitu loh mau mau kawin pun susah gitu loh. Jadi, Tapi pasti ada alasan kenapa dia bertahan sampai sekarang kan gitu. nah mekanisme itu yang tak tanyakan, kenapa kok hewan kok ini tuh banyak maunya gitu loh, kok bertahan gitu. Tahu aku. Apa karena tadi baunya kan, bisa jadi kan karena baunya itu jadi laju penyerbukan dia lebih gampang kan gitu, bisa jadi kan. Nah itu karena, nah itu Vi, dia penyerbukan itu benar-benar harus apa harus dalam kondisi yang sama dan dia Mhm. mekarnya itu kan beda-beda Vi. Nah itu, Iya. jadi kemungkinan dia tidak mendapatkan pasangan itu besar sekali karena kan ya kita masuklah ke hutan gitu katakan di populasinya itu. Kita itu kalau di hutan yang alami bisa nggak kita nemukan sekitar 20 bunga gitu? Kan enggak, Vi. Mhm. Satu, dua, satu. Dua. Makanya kalau misal warga ketemu, dipageri lah, apalah. Ya karena cuma satu, dua. Lah kalau banyak ngapain dipageri? Nah itu Ya maksud. mungkin mungkin juga ini mekanisme Tuhan untuk ini nggak nyusahin manusia kan gitu. Ya, peneliti makin susah gara-gara dia kayak gitu.
Bayangkan lu masuk hutan bukan bukan cium wangi hutan, cium bau bangke ya. Masuk DPR juga. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Memang sengaja dikendalikan Tuhan populasinya supaya nggak nyusahin. Nah itu masalahnya. Dia berhadapan dengan itu. Dengan kepunahan akhirnya gitu loh. Tak paham aku. Kayak gitu. Jadi ada Tapi pasti kalau hybrid. dicari tahu ada pasti ada lah mekanisme dia kenapa dia bertahan sampai sekarang kan. Entah itu Heeh. ternyata si gametnya itu lebih cenderung tahan lama mungkin atau mungkin karena baunya tadi kan makanya dia penyerbukannya lebih masif daripada yang lain itu kan kita perlu cari tahu lebih lanjut. Pasti ada alasan lah kenapa dia nggak punah gitu. Bayangkan hamster yang bego gitu kecil, dia dia lo bertahan hidup sampai sekarang. Loh, Bego kecil nanam itu. tapi itu udah rekayasa lab bro. Dia akhirnya Ya Allah. adaptasinya bagus. Maksudnya tapi kan di alam masih ada gitu. Ya, ya ini apa ya kayak ya hal-hal yang tidak masuk akal tuh bener karena akal kita yang kurang gitu loh. Iya, Sebenarnya barangkali kita belum sampai kan, belum tahu apa keunggulan dia gitu. Pasti ada hmm, alasan lah kenapa dia nggak punah gitu. Bayangkan ikan warna-warni itu kecerdasan kenapa dia masih hidup? Ikan warna-warni di air tawar. Ngapain warna-warni mancing predatornya gitu? glowfish bukan luar biasa. Pasti ada. Jadi ada yang memilih jalan hybrid, dia gampang kawin dengan siapa saja. Itu istilahnya orang itu ya, alah yang mau nikah sama suku apapun oke gitu ya. Ada yang dia spesifik, bukan cuma dia di suku, kayak Alfi kan dia, oh pengennya orang Medan itu kan dia sudah suku gitu kan. Nah tapi lebih spesifik lagi dia ada kriteria-kriterianya sendiri sampai dia bisa nikah yang kemudian kriteria itu nggak gampang itu juga ada gitu. Jadi macam-macam lah ini untuk apa ya untuk orang bukan orang ya kok orang akan lebihnya orang jadi orang deh apa untuk di alam itu bertahan hidup itu luar biasa ininya apa macam-macam seperti itu dan ya itu mungkin untuk ini sih untuk hibridisasi ada lagi Mas Bekti ada pertanyaan Mbak Rengga Mbak Desi Ya udah bisa dicukupkan sobat kita dari daerah Wita udah jam 11 itu. oh iya dia betul betul oke kita akan ini ya apa jadi kesimpulannya di sini hibridisasi dari kerapu ini dia bisa menguntungkan manusia, tapi juga perlu diingat dia bisa sangat merugikan bagi alam seperti itu ya. Dan secara umum juga seperti itu, tidak hanya di kerapu. Jadi ketika teman-teman mungkin akan memiliki peran dalam budidaya, hibridisasi dan sebagainya, itu perlu diingat juga faktor-faktor lain selain keuntungan pribadi seperti itu dan untuk hibridisasi tadi kita juga sempat bahas panjang lebar itu juga ini ya, sangat kompleks sekali sebenarnya di alam juga ada gitu ya tidak hanya di buatan sehingga memperkuat potensi masalah apa jika hibridisasi buatan ini tidak di manage dengan baik. Seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan gibah setelah saya stop recordingnya. Tapi sebelum itu kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa bisa dipersilahkan. Oke, baik berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya akhiri videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.